Bentar ya, saya buka ya. Wah, rambut masih putih. Kalau muka makin berkerut, Pak. Enggak, kita sudah pakai apa? Skincare. Skincare kita dari Sukoharjo karena pakai jamu. Oke, jadi ini sosok rambut putih muka berkerut yang dicari-cari terus dan kita bisa menemui sekarang meskipun dalam jarak yang cukup jauh, tapi kita bisa cukup dekat berbincang dengan beliau. Pak Ganjar ini juga masih bolak-balik Jakarta, Jawa Tengah, Pak ya. Mostly sebagian di Jawa Tengah, Pak. Di Semarang tinggal lebih banyak aktivitas ya, Pak. Iya, saya sekarang lagi ada di Solo. Hari ini menuju ke Temanggung karena tadi di Solo ada lansia dengan komunitas gereja tadi membuat acara. Hari ini kita mau melihat hasil pertanian sekaligus lewat pertanian di Temanggung. Jadi keliling banyak di Jawa Tengah, sekarang di Solo, tapi tinggal di Jakarta siapa? Kita bolak-balik ke Jakarta karena gubernur ya tinggalnya Jawa Tengah, tinggalnya di Jawa Tengah. Oke, diplomatis sekali jawabannya. Oke, Pak Ganjar, ini karena waktunya tidak banyak, kita ingin berbincang sebetulnya dengan Pak Ganjar sebagai tokoh nasional yang punya perspektif, ide, pengalaman yang sangat panjang, baik di DPR, kemudian Gubernur Jawa Tengah, dan kita ingin menerima berbagai insight, pemikiran, ide dari seorang Ganjar Pranowo untuk level yang mungkin lebih besar lagi di level nasional. Nah, sedikit Pak, Indonesia kan memang disebut-sebut sekarang bersaing bahkan dengan India. Ekonomis menyebut akan yang lebih cepat mana? Apakah India atau Indonesia pertumbuhan ekonominya? Tadi pagi Pak Erlangga Muslimani juga menyampaikan peluang kita cukup besar untuk masuk ke dalam jajaran 5 besar negara di dunia. Kemudian McKinsey dan Profesor Rudini juga dari Amerika bilang bahwa mungkin 2030 Indonesia bisa masuk ke dalam jajaran negara 6 atau 7 besar dunia. Dan Pak Jokowi mencanangkan 5 besar dunia ini pada 2045. Nah, saya ingin Pak Ganjar mungkin memberikan gambaran dulu. Kalau dari seorang Pak Ganjar sebagai tokoh nasional, tapi sekarang memiliki pengalaman panjang di Jawa Tengah, posisi Indonesia sekarang ada di titik mana menurut Pak Ganjar? Kan karena ada yang bilang stagnan, ada yang bilang sudah maju, tapi ada yang bilang juga setback. Di mata Pak Ganjar sendiri di posisi mana posisi kita? Iya, saya mau mulai Mas Renta dari apa yang secara visual bisa dilihat oleh publik. Jadi kalau kita bicara Indonesia stuck, rasa-rasanya orang seperti saya itu harus dimintai pertanggungjawabannya. Ada kepala daerah, ada para menteri, ada presiden, ada pengambil keputusan untuk dimintai pertanggungjawabannya. Tapi ketika kemudian Mas Meta ingin berjalan menelusuri tol umpama mau ke Sumatera boleh, mau ke Jawa Tengah boleh, ada ketinggalan pesawat ya, dan memakai jalan dalam, silakan Anda menjajal tol di Pantura. Kira-kira berapa jam Anda bisa sampai ke Semarang? Itu contoh saja yang paling gampang bagaimana infrastruktur jauh lebih baik. Termasuk kemudian kita mencoba utilisasi dari infrastruktur yang sudah ada. Umpama ketika kemudian banyak pelabuhan dibangun, ketika kemudian banyak bandara dibangun, maka kecepatan ekonomi kita makin tinggi karena perpindahan barang dan manusia lebih cepat. Maka kalau kita melihat Indonesia hari ini adalah menuju pada ramalan itu. Tapi menuju pada ramalan itu bukan berarti mulus-mulus saja, seperti seolah-olah kita sedang balapan sepeda karena saya cyclist gitu. Ada saja selalu yang mengganggu. Pungli masih ganggu, korupsi masih mengganggu, lalu kemudian birokrasi yang ribet masih mengganggu. Ease of doing business belum berjalan dengan baik. Lalu ya kepastian hukum. Hari ini saya kira problem bisnis ini mesti agak didekatkan dengan bagaimana penegakan hukum. Ketika saya berbicara dengan banyak investor, pengusaha, rata-rata
mereka bertanya kepada saya, oke, Indonesia sudah memberikan banyak sekali insentif, perubahan-perubahan, penataan regulasi, tapi kalau kemudian penegakan yang belum ya, Anda akan memperlambat diri Anda sendiri. Kira-kira seperti itu, dan mereka akan memindahkan ke tempat lain. Baru saja saya ngobrol dengan teman-teman dari Korea Selatan, terus kemudian kami berbicara dengan Dubesnya juga, gitu ya. Kita ngobrol bagaimana investasi yang ada di Jawa Tengah itu masuk dari Korea Selatan. Ada satu pabrik cukup besar namanya KCC Glass. Nah, mereka sudah harus berproduksi nanti di April. Tapi ada infrastruktur yang mesti kita siapkan. Maka kemarin dengan Pak Menko, kami bicarakan, Pak Menko, tolong dong jadinya dipercepat. Tolong dong komitmen untuk pasokan gas yang dengan harga yang sudah ditetapkan sekitar 6 US dollar itu segera dieksekusi. Kalau tidak, komitmen kita kemudian tidak dilihat oleh KM investor itu. Ini sebagai gambaran di awal, maka kita sudah menuju titik itu. Tapi beberapa persoalan kan tidak ada, tidak mungkin dibereskan. Oke, berarti kan kalau melihat seperti itu memang kita sudah di mata Pak Ganjar sudah on-right track, tapi masih juga banyak hal yang perlu dibenahi dan dikoreksi. Salah satunya adalah tadi Pak Ganjar menyebut soal korupsi yang masih marah. Kebetulan kan kita kelihatannya agak turun Pak peringkat korupsinya. Di mata Pak Ganjar sendiri, apa yang harus dilakukan upaya extraordinary untuk kita bisa memperbaiki dan meningkatkan indeks kita menjadi lebih baik lagi Pak soal ini? Ya, kita butuh strong leader untuk memutuskan ini. Saya punya pengalaman sedikit, tapi karena kan saya ini kelas 10 kali. Saya ini kelas di kampung di Jawa Tengah. Jadi ketika kemudian saya running gubernur, kebetulan tagline saya ini ada di leher saya di Sagam, ID card saya ini. Itu kita bertanya kepada masyarakat pada problem yang sama. Makanya problem kita adalah birokrasi yang terpilih-pilih dan kemudian korupsi. Lalu kita membuat tagline, bukan korupsi, bukan ngapusi. Tidak korupsi dan tidak menipu. Apa kemudian implementasinya? Ya harus dari pusat, harus dari paling tinggi ke atas. Siapa pemimpinnya? Siapa pendamping kerja ayah saya? Kemudian beberapa kejadian harus kita lakukan sebuah tindakan yang tegas dan publik harus melihat itu. Tidak bisa dengan statement. Saya minta maaf kepada kawan-kawan saya yang pada saat itu harus saya lakukan tindakan dan kami harus mencopot 2 kepala dinas saya dan kemudian terindikasi terlibat korupsi dan kemudian publik yang lain akan melihat bahwa serius ini kepala dinas saya dicopot dengan indikasi korupsi gitu ya. Terus kemudian ini berlanjut ke layanan publik yang lain. Maka kemudian extraordinary yang mesti dilakukan ya penguatan lembaga penegak hukum untuk khusus menangani korupsi tidak bisa tidak. Kalau kita berkompromi lagi pada sosok seperti itu, maka kita pelan-pelan akan kembali pada posisi yang buruk. Dan hari ini memang posisi lagi tidak bagus. Maka saya kira menjadi PR Pak Jokowi hari ini untuk menuntaskan itu dan sudah tidak suka mau tidak mau penguatan pada lembaga penegak hukum ini ya itu mesti didorong. Saya kira berharap betul lah kita pada power masing-masing pimpinan di aparat penegak hukum itu untuk mereformasi diri, maka dari kejaksaan, kepolisian, kemudian di KPK, termasuk nanti endingnya yang ada di peradilan. Oke Pak Ganjar. Kemudian tadi Pak Ganjar menyebutkan bahwa Bapak ini lebih banyak istilah Pak Ganjar skopnya dalam skop kampung gitu di Jawa Tengah. Tapi banyak orang juga bilang bahwa Jawa ini adalah kunci. Nah, kan jadi bermain di Jawa Tengah, tapi pada akhirnya di skala nasional kunci. Kira-kira di mata Pak Ganjar, yang kita kan semua sudah tahu bahwa Pak Ganjar akan masuk menjadi salah satu kandidat capres, meskipun belum didaftar secara resmi pada saatnya ya Pak. Nah, tapi sebagai seorang pemimpin nasional ke depan, pengalaman Bapak di Jawa Tengah, apa yang menurut Bapak paling penting dan berharga, pengalaman yang Bapak ambil untuk kemudian akan Bapak leverage di level nasional? Sebenarnya hanya ada 2 kok Mas di mata begitu. Yang pertama adalah layanan publik yang baik. Jadi pemerintahnya satu bersih tidak korupsi, yang kedua melayani. Tapi kalau ini kita belah satu-satu dalam satu sektor begitu ya, maka investasi kita gampang apa enggak? Dalam konteks ini adalah perizinan.
kenapa saya kontrol betul perizinan kita, dan kami pernah juga mohon maaf sekali lagi melakukan pemecatan terhadap pegawai yang meminta semacam pungli begitu dan mempersulit perizinan yang sudah berhenti aja. Ini satu untuk menunjukkan ketegangan. Lalu kemudian layanan publik yang lain itu kita buka apa pengaduan dari masyarakat. Karena ketika masyarakat mendapatkan layanan baik, saya buat kakak konsulit sifat, saya buat KTP konsulit. Kenapa sih layanan kesehatan kita buruk? Akses pendidikan yang digembar-gemborkan tetap sulit. Tapi kalau kemudian statementnya hanya gitu-gitu aja tidak turun langsung dan tidak dibongkar pada soal itu tidak selesai. Maka ketika kemudian kita berbicara secara nasional, siapa yang kemudian mesti dibawa? Satu memang birokrasinya mesti bersih dan melayani itu, yang mesti kita dorong. Alhamdulillah Mas, kalau Mas minta datang ke Jawa Tengah, kemudian kita tes sedikit ya di Pemprov kita. Anda mau urus investasi, cuma disokong pegawai saya. Kira-kira mereka mau apa enggak? Jadi, kan saya nggak enak kalau saya mau sendiri mana sih sama. Jadi baik-baikin dari tes oleh luar dan kemudian stres semacam itu. Saya kira itu akan menarik untuk dilakukan. Yang kedua, tentu saja ada banyak sekali pada beberapa sektor. Karena yang paling besar sebenarnya data. Ya. Jadi satu data Indonesia itu menjadi baik. Saya pernah mendata petani rumah. Terus kemudian kita kasih identitas kepada mereka karena petani. Dia sebenarnya bisa membaca karakter petani kita, di mana data yang kita miliki dari petani kita itu asal tanahnya itu ternyata makin dari manajemennya masih sangat tradisional, ya. Modernisasi pertaniannya masih jauh, ya. Penggunaan pupuknya masih boros dan lebih banyak pupuk kimia. Lalu hasil produktivitasnya tidak terlalu tinggi. Nah, pada saat data ini mulai ada, mulai kita dorong, oke, begitu ini kita perbaiki, maka mulai dari on-farm sampai dengan off-farmnya, maka kemudian ini kita dampingi. Kalau ini kemudian satu data pertanian kita sampai ke pusat, maka sebenarnya kita cukup menghitung berapa kebutuhan pangan nasional kita. Kalau itu dihitung dari Jawa Tengah, petani saya jumlahnya sekian, pemilik tanahnya hanya sekian, komoditasnya adalah A, B, C, D, produktivitas kita masing-masing hanya segini, maka untuk kemudian memenuhi kebutuhan nasional dan sampai ke internasional, maka kalau kita ekspor, maka sebenarnya dari data sains ini bisa kita olah tidak terlalu sulit. Produktivitasnya bisa kita tinggikan, terus kemudian alsimtanya dengan model indikasi kita bisa masukkan ya, dan kemudian akan bergantian dengan perguruan tinggi. Penugasan inilah yang kemudian kita masa padi kita produktivitasnya hanya sekitar 5,7 sampai 5,9, bikin 27 ton per hektar. Kalau kemudian itu tidak bisa, maka dari sisi varietasnya, terus kemudian benihnya, memastikan pupuknya sampai dengan optikernya beres, maka pendapatan petani akan meningkat dan kemudian kesejahteraannya akan ikut naik, produktivitas kita naik. Yang berikutnya lagi tentu saja UMKM. UMKM kita ini kan dalam serius kebutuhan. Kalau hari ini kita melakukan job creation dan kemudian kita berharap investasi masuk, sementara proses berinvestasinya masih terkendala dengan hal yang sulit itu tadi, maka kemudian mesti ada terobosan. Karena ada 3 hal yang saya catat. Yang pertama, mereka yang tidak bisa mendapatkan pekerjaan kan tetap harus makan. Maka mereka menjadi pengusaha meskipun kecil. Maka 3 hal itu adalah mereka mesti beres dari Indonesia. Mereka harus buat apa, bisa apa, kalau tidak jadi latih. Yang kedua kemudian akses ke modal. Ya, mesti ada modalnya sehingga dia bisa menggunakan usahanya dan tidak mendampingan. Nah, kalau pendampingan itu bisa kita lakukan, mereka kemudian jadi pengusaha-pengusaha kecil cukup banyak. Jadi masa dalam UMKM. Maka skill-skill pembiayaannya pun mesti bisa dilakukan. Saya pernah membuat program namanya Mitra Jateng 25 itu pinjaman kepada pengusaha kecil, hanya maksimum 25 juta, bunganya kan 7%. Minta pada saat itu ketika kurnya 12%, kami sudah punya 7%. Dan itulah akhirnya ya atau tidak menginspirasi ke nasional yang akhirnya suku bunga kurnya turun sampai dengan 7%. Jadi pusat pakainya dari 12%, kemudian 9%, akhirnya 7%, dan sekarang 6%. Katanya itu ya pernah praktek di Jawa Tengah. Dan saya dialog langsung dengan
oleh Pak Presiden waktu itu di pada soal ini. Jadi sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan, termasuk bagaimana menempatkan para ASN kita ya kita bawa jauh jual beli jabatan ini, sehingga promosi terbukanya kita lakukan dengan baik. Jadi ada sih pengalaman yang kita bawa, tapi kan kita tendernya yang dua, pemerintahnya satu mesti bersih, dua melayani. Karena saya terbiasa itu beres. Nanti kemudian sistem akan mengikuti, tapi butuh dikawal oleh pemimpin pada lininya itu yang strong. Oke Pak, menarik sekali bahwa yang dikatakan Pak Ganjar yang sebetulnya kita juga belum tuntas sampai sekarang adalah pembuatan polisi yang based on data driven policy. Ini memang masih lemah, termasuk di daerah, bahkan nasional. Kami juga di kata-kata karena itu punya tagline kalau bicara pakai data. Jadi ini tentu kelemahan yang akan sangat teratasi kalau Pak Ganjar mengkampanyekan tentang satu data Indonesia. Saya kira ini solusi yang menarik. Tadi Pak Ganjar menyampaikan bahwa banyak yang akan dilanjutkan dari apa yang sudah dicapai oleh pemerintah sampai sekarang. Orang klasik pertanyaannya, di mata Pak Ganjar sendiri soal IKN, IKN ini adalah sebuah isu yang terus sensitif, selalu orang ingin tahu pandangan dari para tokoh. Di mata Ganjar Pranowo sendiri, bagaimana IKN ini, Pak? Apa yang diharapkan dan bagaimana Pak Ganjar melihat ini? Monggo, Pak. Terima kasih Mas Benta. IKN saya baca ada tiga angel gitu ya. Yang pertama adalah siapapun yang menjadi pemimpin nasional mesti melanjutkan karena itu undang-undang. Karena seluruh pemimpin itu disumpah untuk melaksanakan konstitusi dan undang-undang. Dan IKN itu adalah undang-undang. Itu satu yang menjadi awal. Nah kedua, kita berbicara IKN itu apa sebenarnya pada saat akan dibuat. Itu tidak hanya memindahkan gedung saja, tidak hanya memindahkan satu tempat ibu kota negara, tapi memindahkan mindset. Jadi ada desain yang saya interview waktu itu pada pelaksananya. Satu, agak terputus. Sudah bisa kelihatannya, Pak? Halo Pak Ganjar, bisa mendengar? Baik, sambungan audionya terputus. Sebentar kami akan coba sambungkan kembali. Selamat siang, halo Pak Ganjar. Sepertinya Pak Ganjar bisa mendengar suara kita, tapi mendengar suara dulu. Ya, sebentar kami akan atasi dulu masalah teknis untuk audionya. Ya, Pak Ganjar masih bisa mendengar suara kami, Pak? Bisa. Oke. Pak Ganjar masih bisa mendengar suara dari sini, dari Jakarta. Namun kita belum bisa mendengar suara Pak Ganjar. Oke, sambil menunggu Pak Ganjar, kita harapkan bisa segera masuk karena masih ada jumlah pertanyaan yang tentu menarik kita tanyakan ke Pak Ganjar sampai ke soal pemilu tentunya, pemilu 2024. Baik. Tapi sudah masih dibantu untuk penyelesaian permasalahan teknisnya. Bagaimana untuk pertanyaan dari audio? Ya, masih ada nih. Pak Meta masih punya list pertanyaannya masih panjang ya Pak ya? Ada beberapa. Ada beberapa. Oke, pertanyaan-pertanyaan yang menarik dan tentunya jawaban dari Pak Ganjar masih dinantikan oleh Bapak Ibu dan juga sahabat data yang hadir di sini di Ide Kata Data 2023. Pak Ganjar, apakah ya Pak? Sekarang agak freeze untuk gambarnya freeze. Ya, baik. Ya, mohon dimaklumi kondisinya karena memang kebetulan Pak Ganjar juga saat ini berada di perjalanan sehingga mungkin juga sambungan atau signalnya itu tidak stabil. Baik Pak Ganjar, apakah masih tetap bisa mendengar suara kami yang ada di Jakarta? Boleh dicoba
lagi Pak untuk menjawab jika bisa mendengar suara kami Pak. Ya, Pak Ganjar. Pak Ganjar sudah bisa mendengar suara kami? Belum. Justru Pak Ganjar belum bisa mendengar suara. Pak Ganjar, oke. Bapak, Ibu, dan sahabat kata-kata, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah dulu untuk sesi yang masih berlangsung pada hari ini, pada siang ini, dan kita masih mencoba untuk sambungkan audio dengan Bapak Ganjar Pranowo. Boleh semuanya mungkin dada-dada, karena ini Pak Ganjar bisa melihat semua rekan-rekan sahabat kata-data yang ada di sini, yang ada di IDE Kata-data 2023. Sambil mungkin semuanya bisa say hi dengan Pak Ganjar. Selamat siang Pak Ganjar. Iya, semuanya boleh dada-dada ke kamera. Nah ini benar-benar dada-dada ke kamera. Kamera Jimmy Chip yang di sini, silakan. Nah, bisa lembar-lembaran. Aduh. Di sini gambarnya juga berubah Pak tadi. Gambarnya bukan Pak Ganjar Pak. Iya, lembar-lembar tangan lagi ke kamera. Kita masih saat ini sedang terputus koneksinya, masih kita ya kami masih mencoba untuk menyambungkan koneksi dengan Bapak Ganjar Pranowo. Di dada-dada tadi dikirain udahan kan ya, jangan-jangan ya Bapak Ibu ya. Padahal tadi ya bukan dada-dada. Iya, oke, baik. Karena kita masih mencoba menyambungkan dengan Pak Ganjar dan moderator kita ini baru ketemu sama Pak Ganjar rupanya. Nah, mungkin boleh diceritakan sedikit Pak ngobrol-ngobrolnya dengan Pak Ganjar hasil diskusi singkat mungkin kemarin sempat di acara Satu Suro. Ya, saya kebetulan kalau Pak Ganjar tidak sempat berbicara karena malam Satu Suro itu adalah malam yang justru kita harus keluar dari area Mangkunegaran, kemudian semua pakai masker hitam, tidak memakai alas kaki, kemudian berjalan dalam sunyi, dalam sepi, tidak berbicara, menunduk bawah. Karena saat itu dipercaya ya di dalam tradisi Jawa bahwa bukan bulan yang baik. Jadi kalau orang mengadakan pesta tidak diadakan pada saat itu. Oh oke. Jadi justru acaranya sama sekali ya. Jadi nggak ngobrol sama sekali. Oke baik. Jadi nggak ada yang diobrolin justru ya. Justru memang disimpan pertanyaannya khusus untuk hari ini ya Pak Menta ya. Baik, kalau begitu mari kita coba untuk sambungkan kembali dengan Bapak Ganjar. Pak Ganjar, bisa masuk suara kami? Mungkin tadi di areanya dapat apa namanya signalnya yang lagi sangat low, black spot mungkin ya tadi ya, jadi terputus. Tapi yang terputus hanya sambungannya saja ya. Tadi kayaknya dada-dada itu dikira selesai. Iya makanya tadi di dada-dada padahal dada-dada tadi bunyinya Pak Ganjar gitu ya. Selamat siang Pak Ganjar. Tapi karena audionya nggak nyampe jadi dikira dada-dada ke kamera enggak. Oke, baik. Mari kita coba dicoba untuk disambungkan oleh tim IDE Kata-data 2023 yang ada di sini. Oke. Baik, sambil masih kita coba sambungkan dengan Pak Ganjar. Kalau tadi Pak Menta sempat menyimpan satu pertanyaan. Pak Ganjar sudah bisa mendengar suara kami? Sudah tersambung. Halo Pak Ganjar, sudah bisa mendengar suara kami? Kayaknya sudah clear Pak, secara visual sudah clear. Apakah audio sudah clear? Nah, jelas, alhamdulillah. Oke, kita bertepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk sesi yang masih berlangsung saat ini. Silakan Pak Menta. Ini ratusan peserta ini deg-degan Pak, begitu putus sama Pak Ganjar ini. Ini mudah-mudahan saya masih ada waktu. Moga Pak Ganjar tadi disambung sedikit dulu tentang IKN. Nanti saya lanjut pertanyaan berikutnya. Tadi penjelasan terpotong Pak. Halo Pak Ganjar. Pak Ganjar bisa mendengar? Apakah suara saya sudah terdengar kembali? Sudah Pak. Oke, sudah terdengar ya? Sudah.
Nah, monggo dilanjut dulu Pak, Oke. BKN tadi terpotong Pak. Ya, mohon maaf. Saya coba nanti cari tempat berhenti dulu aja. Ada 3 hal memandang IKN. Yang pertama adalah pelaksanaan undang-undang, jadi siapapun pemimpinnya mesti melaksanakan. Karena itu bunyi undang-undang sesuai dengan sumpah. Maka presiden atau kepala daerah itu semua untuk melaksanakan undang-undang. Yang kedua, memindahkan ibu kota ini tidak hanya memindahkan gedung, tidak hanya mengganti nama, tapi juga mindset. Ada konsepsi yang waktu saya wawancara dengan pencetus IKN yang melaksanakan, ada mimpi besar bahwa di sana kota dengan teknologi masa depan. Alat transportasi tidak lagi berbasis fosil, itu konsepnya. Lalu kemudian sekolah rumah sakitnya yang sudah berkelas dunia. Ini betul-betul mimpi kemajuan yang dimulai dari nol. Sehingga harus beradaptasi dengan hanya Indonesia. Nah, ini banyak hal yang memang mesti kita sampai kepada publik. Namun, yang terakhir, tentu membangun IKN tidak boleh tergesa-gesa. Ojo bersusu. Tidak boleh tergesa-gesa. Karena ini membangun sebuah kota itu harus menciptakan ekosistemnya. Maka rasa-rasanya dari 3 hal inilah yang ini mesti dilakukan, tapi dengan tahapan yang terukur dan kemudian pelibatan masyarakat, khusus masyarakat lokalnya betul-betul menjadi perhatian pelaksana. Itu Mas Meta. Oke Pak, ini sudah banyak sekali pertanyaan, cuma saya lihat waktunya mungkin tidak, saya takut terputus lagi. Saya masuk agak belok sedikit dulu ya Pak, boleh ya Pak? Di luar sisi ekonomi ini, karena tentu semua pengen mendengar juga dan tinggal menunggu bulan. Nah, banyak yang juga menginginkan konsep menuju pemilu 2024. Nah ini Pak Ganjar ini tentu membutuhkan seorang pendamping, seorang cawapres. Saya tidak ngomong nama dulu deh, mungkin tidak disebut namanya. Tapi di mata Pak Ganjar, seorang cawapres yang akan mendampingi Pak Ganjar kalau maju, itu kriterianya seperti apa sih Pak yang dibutuhkan? Kriterianya yang pertama harus satu nilai, satu visi. Tidak boleh ada agenda sendiri. Sehingga presiden dan calon wakil presiden itu atau presiden dengan wakil presiden itu satu paket. Duit tunggal. Maka kalau kemudian itu sudah, maka harus punya semangat sama-sama untuk menjalankan perintah konstitusi dan undang-undang. Itu yang umum. Soal siapa kemudian tadi disampaikan ada banyak sekali yang sekarang sudah berkomunikasi. Tapi visi atau nilai itu mesti dipunyai bersama. Kalau itu sudah, maka PR yang besar kita adalah bagaimana melakukan percepatan. Sekali lagi percepatan pembangunan yang ada, karena kita akan mengejar waktu kurang lebih 13 tahun ke depan untuk mencapai cita-cita tadi yang diinginkan. Apakah Indonesia akan mendapatkan tempat yang terhormat pada 5 besar, 7 besar dunia ekonomi? Maka kemudian pasangan presiden dan wakil presiden itu harus punya visi yang sama untuk bisa menuju ke sana. Kalau itu tidak, maka yang terjadi adalah nanti tusuk-tusukan dari belakang, dan itu pasti akan tidak bagus untuk Indonesia. Nah, tadi pagi Pak disampaikan oleh Pak Menko Ekonomi bahwa mungkin kita cuma punya waktu 13 tahun untuk mengejar Indonesia masuk ke dalam ya. Ya Pak. Suaranya hilang Mas Meta. Sudah bisa terdengar Pak? Sudah jelas? Halo Pak Ganjar, sudah ya, bisa? Ya, dengar ya. Ya Pak Menko. Ya. Oke, sudah. Pak Menko Ekonomi juga menyampaikan tadi pagi bahwa mungkin kita cuma punya waktu 13 tahun untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi agar kita tidak masuk dalam middle income trap. Nah, artinya bahwa pemimpin yang akan terpilih 2024, apalagi kalau dia bisa 2 periode, di tangan dialah bahwa nasib negara ini sebetulnya dipertaruhkan gitu, untuk membawa negara ini ke jenjang yang berhasil seperti itu atau tidak. Tadi Bapak sampaikan Wapres harus ditunggal. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, banyak juga kemudian kenyataannya Wapres menjadi semacam ada sebutan dulu ban serep. Gitu. Apakah di mata Pak Ganjar tidak seperti itu atau bagaimana konsep yang ideal di mata seorang Ganjar Pranowo di tunggal pimpinan nasional itu? Ketika ada potensi yang sangat bagus, maka jangan jadikan sebagai ban serep.
Meskipun secara konstitusional sebenarnya seperti itu kondisinya. Saya punya pengalaman selama 2 periode memimpin Jawa Tengah, dan saya punya tentu saja 2 wakil gubernur yang berbeda. Maka dia saya fungsikan. Kita fungsikan untuk tugas-tugas sesuai dengan yang sudah ditentukan. Maka konteks distro itu memang kita harapkan si Wapres ini orang yang energik, orang yang juga sofistik, terus kemudian orang yang bisa mengeksekusi beberapa pekerjaan, tentu itu setelah mendapatkan keputusan atau sesuai dengan janji politik. Setidaknya selalu di bawah perintah presidennya, sehingga seorang Wapres mesti mengoptimalkan fungsinya, jangan dijadikan hanya sekedar baca saja. Nah, kemudian kalau untuk mempercepat tadi Pak, bahwa bebannya akan ada di ekonomi karena tinggal waktunya 13 tahun, apakah kriteria seorang Wapres harus memiliki kompetensi ekonomi atau seperti apa menurut Pak Ganjar? Ya, pada pilihan ideal seperti itu. Tapi ketika tidak, tapi kita bisa sama satu visi, satu nilai, maka sebenarnya kita bisa menyusun tim ekonomi. Sekali lagi, bisa menyusun tim ekonomi. Ketika seorang Wapres adalah seorang yang ekonomi yang hebat, katakanlah pengalaman bisnis yang hebat, itu akan sangat membantu. Tapi seandainya tidak, maka masih ada tahap yang berikutnya adalah membuat ekonomi yang kuat. Dan saya kira di era Pak Jokowi ini sudah kelihatan hari ini anggota-anggota tim ekonominya Pak Jokowi yang terlihat itu cukup kuat, dan itu masih layak untuk kemudian digunakan sebagai tim untuk melanjutkan itu. Sekaligus mempercepat itu. Oke Pak, ini saya sudah diberi kode waktunya sudah habis. Sebetulnya banyak sekali pertanyaan, tadi saya terpotong oleh gangguan teknis. Tapi saya ingin mengucapkan terima kasih sekali Pak Ganjar atas waktunya di tengah perjalanan. Pak Ganjar masih menyempatkan diri untuk menyapa kita semua dan memberikan pemikiran, ide, gagasan yang saya kira kita semua membutuhkan. Para tokoh nasional memiliki ide-ide besar yang akan membawa kita menuju satu tahapan yang lebih baik lagi, Indonesia Rising. Sekali lagi terima kasih Pak Ganjar. Kami mohon Bapak bisa menyapa kepada semua peserta yang ada di sini yang setelah ingin juga bertemu dengan Bapak secara langsung. Monggo silakan bisa melihat audiens ya Pak. Oh ya, terima kasih. Semua sudah ikut berdiskusi, dan saya akan sangat senang sekali jika saya bisa mendapatkan catatan-catatan dari audiens ya. Mungkin secara tidak langsung atau bisa masuk di IG saya, yang kita bisa cicat. Kalau mau tanya sekarang di IG saya akan jawab hari ini juga. Belum sampai duluan. Terima kasih untuk semuanya. Salam. Terima kasih Pak Ganjar matur nuwun. Sekali kita beri aplaus buat Pak Ganjar Pranowo. Terima kasih Pak. Selamat siang. Baik, terima kasih banyak Bapak Ganjar Pranowo.